Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting pahat dan benda kerja. Yang dimana setting pahat di sini tuh pada pahat bubut. Sebelumnya perkenalkan, saya Imam Musaki Ihsan dan PPT ini dibentuk berdasarkan kelompok, dan nama-nama yang ada di sini tuh kelompok anggota kami. Dalam setting pahat bubut yang harus diketahui pertama, pahat bubut adalah proses menempatkan dan menyetel posisi pahat agar sejajar dengan sumbu putar benda kerja serta memiliki ketinggian yang sesuai dengan titik tengah. Tujuannya agar hasil pembubutan halus, presisi, dan pahat tidak cepat aus. Setting pahat bubut di sini adalah untuk menyetel posisi pahat agar sejajar pada sumbu putar benda kerja dan tidak ketinggian atau terlalu rendah. Dalam setting pahat bubut itu harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis pahat bubutnya, karena dari jenis-jenis pahat bubut menentukan berdasarkan benda kerja yang akan dibubut. Kalau di pahat rata itu untuk facing dan membubut lurus, pahat potong untuk memotong benda kerja, pahat alur untuk membuat alur, pahat dalam untuk memperbesar lubang, pahat chamfer untuk membuat siku miring, pahat radius untuk membuat bentuk khusus. Jadi untuk membentuk benda kerja mau seperti apa harus menggunakan pahat yang sesuai. Ada jenis-jenisnya sendiri agar pembubutan bisa bekerja dengan baik. Dalam setting pahat bubut pada material ini, yang pertama adalah kita tentukan arah eretan X dan Y. Kita dekatkan agar toolpost pada pahat bubut dekat dengan cuk, tidak terlalu dekat, diberi renggang untuk bisa menyetel pahat bubut. Setelah pada posisi toolpost bubut itu dikendorkan bautnya menggunakan kunci L, seperti pada contoh itu ada gambar di sini, bautnya seperti itu, dan nanti dikendorkan menggunakan kunci L. Terus setelah dibuka, yang pertama itu pasang SIM agar nantinya saat proses pemakanan agar tidak goyah dan stabil. Ya, setelah diletakkan SIM, terus di atasnya itu dikasih pahat. Jadi kalau misalkan udah dipasang, kita kencangkan pakai kunci L bautnya. Dan yang perlu diperhatikan juga, panjang pada pahat itu tidak boleh terlalu pendek atau terlalu panjang. Jadi harus pada setengah panjang pada material yang akan dibubut. Pada gambar di sini bisa dipahami kalau mau pasang pahat pada toolpost bubut itu ya setengah dari diameter benda yang akan dibubut. Dan setelah panjang pahat sudah sesuai,
Selanjutnya itu kita gerakan eretan X atau Y untuk pahat bubut disenterkan dengan setting toolpost center point yang ada di toolpost center point. Terus toolpost bisa digerakkan oleh tuasnya untuk ujung pada pahat sejajar dengan center point, dan sejajar atau tidaknya itu disetting melalui pengencangan kunci L pada baut yang ada di toolpost. Jadi kalau misalkan paling depan itu untuk merendahkan, yang paling belakang baut nomor 3 itu untuk meninggikan agar posisi sejajar, tergantung benda ya, tergantung pahat sudah berada pada posisi yang seperti apa, apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian setelah sesuai, eretan bisa digerakkan kembali untuk tekat lagi pada benda kerja yang akan dibubut. Dan untuk proses pembubutan atau pemakanan itu dikasih jarak masing-masing ya, bisa 5 mili tergantung keinginan dari pengguna. Setelah berada pada posisi yang sesuai, spindle akan digerakkan dan nanti proses pemakanan akan berlangsung. Dan setelah selesai proses pemakanan, kita bisa mengetahui apakah setting pahat sudah berada pada posisi center. Cara mengetahuinya bagaimana? Jadi benda kerja bisa diraba bagian yang telah dibubut, bisa diraba menggunakan tangan apakah masih ada yang tersisa di benda kerja tersebut. Kalau misalkan halus, itu berarti setting pahat sudah berada pada posisi center atau sudah di tengah-tengah, sudah center. Itu untuk mengetahui apakah setting pahat sudah berada pada posisi center atau belum. Nah, di sini pada pemasangan benda kerja yang dilakukan pada jok ini, itu bisa dilihat pada gambar, itu bisa menggunakan kunci untuk mengendorkan atau mengencangkan seperti itu pada jok. Terus yang di sini tuh yang perlu diperhatikan jenis cekam atau cok yang sesuai. Nah, kalau misalkan kita mau pasang benda kerja pada jok, itu juga tergantung bendanya besarnya seperti apa, diameternya besarnya seperti apa, atau panjangnya. Jadi ditentukan untuk benda silinder atau bulat itu dengan cekam 3 rahang. Untuk benda tidak simetris atau persegi dengan cekam 4 rahang. Dan yang perlu diperhatikan juga saat cek kesenteran pada bubut ini, bisa menggunakan dial indikator atau penggaris logam di sepanjang permukaan benda kerja putar. Dan nomor 3 itu, jika benda panjang, gunakan tailstock atau senter putar. Pasang senter di ujung benda kerja agar tidak melengkung atau goyah saat berputar. Jadi ketiga ini yang perlu diperhatikan saat kita sedang menggunakan atau sedang menyeting mesin bubut.
Nah, kesalahan umum setting pahat di antara lain pahat terlalu tinggi yang mengakibatkan hasil potong tidak rata dan pahat cepat rusak. Pahat terlalu rendah juga termasuk kesalahan umum pada setting pahat, menyebabkan getaran dan permukaan kasar. Sudut pahat tidak sejajar juga menyebabkan hasil potong miring atau tidak presisi. Dan untuk kesimpulannya, penyetelan pahat dan benda kerja yang benar menentukan kualitas hasil bubutan. Setting pahat dan benda kerja adalah tahap awal yang vital. Gunakan alat bantu seperti center gauge dan dial indikator untuk memastikan presisi. Jadi kalau misalkan kita mau benar-benar mengutamakan center atau kepresisian, kita gunakan alat-alat bantuan seperti center gauge dan dial indikator. Dan selalu utamakan keselamatan kerja di setiap tahapan. Jangan terburu-buru. Keamanan dan ketelitian adalah nomor 1. Demikian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan setting pahat bubut dan benda kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.